Halo Sobat BP2JK Kepri, perkenalkan saya Cynthia. Selamat datang di acara Ngopi Ngobrol bareng BP2JK Kepri. Nah, pada segmen perdana ini kita bakal ngobrol bareng Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dani Da Vinci STMT. Sebelumnya, halo Bapak, apa kabar? Terima kasih Pak Dani telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ngobrol bareng BP2JK Kepri ini. Dalam beberapa menit ke depan saya akan ngobrol dan menanyakan beberapa informasi terkait sejarah pembentukan BP2JK wilayah Kepulauan Riau. Dan saya berharap Sobat BP2JK semua bisa mengambil informasi dan pelajaran dari apa yang kita obrolin. Nah, langsung saja nih Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelumnya terkait dengan sejarah pembentukan BP2JK Kepri. Yang pertama yaitu bagaimana sih Pak awal mula terbentuknya BP2JK Kepri untuk wilayah Kepulauan Riau ini sendiri? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Saya akan coba jawab ya. Ini memang perdana kita di acara ngopi. Baik, jadi awal mulanya BP2JK Kepri itu terbentuk itu berdasarkan gagasan Bapak Menteri Bapak Basuki Hadi Mulyono ya, yang pada bulan Desember 2018 itu ingin melakukan perubahan dalam sistem PBJ di Kementerian PUPR dengan tujuan mulia yaitu mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud di PBJ. Nah, BP2JK ini adalah salah satu strategi dari 9 strategi untuk pencegahan penyimpangan dalam PBJ, yaitu reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ. Nah, reorganisasi ini berdasarkan amanat Perpres 16 tahun 2018, di mana ULP diganti menjadi UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, di mana UKPBJ ini arahnya adalah untuk menjadi pusat keunggulan PBJ, Center of Excellence. Kemudian ada Perka LKPP nomor 9 tahun 2018 sebagai turunan dari Perpres tersebut mengamanatkan bahwa kementerian yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis PBJ UPT PBJ. Nah, BP2JK ini adalah UPT PBJ yang dimaksud. Itu. Terus jadi BP2JK dibentuk menjadi unit kerja yang lebih independen dalam melaksanakan PBJ dan untuk seluruh pekerjaan di Kementerian PUPR. Dalam melaksanakan PBJ ini sendiri ada 7 prinsip pengadaan yang menjadi pegangan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kemudian tugas melaksanakan tender atau seleksi ini dijalankan oleh BP2JK ini di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang harus tahan godaan, tahan terhadap intervensi, harus memiliki kredibilitas karena menjadi wajah Kementerian PUPR, termasuk selalu menerapkan 4 diagnosis. Itu yang selalu dipesankan oleh Pak Menteri: no bribery, no kickback, no gifts, no luxury lifestyle. Demikian arahan Bapak Menteri waktu itu. Oke, baik. Penjelasan yang sangat lengkap ya teman-teman semua. Nah, jadi Pak, kapan sih Pak jadi pastinya nih BP2JK wilayah Kepulauan Riau ini berdiri, mulai sejak kapan Pak? Jadi pasnya itu sebenarnya menurut saya pas kami dilantik, itu Kepala BP2JK Kepri dilantik itu pada saat di tanggal 8 Februari 2019. Disitulah dibentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi atau lebih dikenal BP2JK di 34 provinsi ya, di seluruh Indonesia. Nah, di situ kebetulan saya ditugaskan, diamanahkan untuk mengawal BP2JK di wilayah Kepulauan Riau yang sampai saat ini akrabnya disebut BP2JK Kepri, di mana saat itu langsung diperintahkan oleh Bapak Menteri untuk segera bekerja dengan integritas dan profesionalisme melakukan tender seluruh paket pekerjaan di tahun anggaran 2019. Gitu. Cukup menarik ya Pak. Jadi Bapak telah diamanahi sebagai pimpinan Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi wilayah Kepulauan Riau sejak 3 tahun yang lalu. Nah, saya mau tahu nih Pak lebih lanjut apa yang Bapak rasakan saat Bapak diberi amanah untuk menjadi Kepala Balai di satuan kerja ini Pak. Oke, nah ini betul-betul apa ya? Betul-betul kaget sih sebenarnya waktu itu. Jadi sebenarnya 2 hari sebelum pelantikan itu saya sedang diklat, lagi diklat P4 di Jakarta, di Balai Jakarta.
Terus tepat sehari sebelum pelantikan tiba-tiba saya dapat info dari kepegawaian bahwa saya dapat undangan pelantikan. Saya kaget, saya pastikan kembali ke bagian kepegawaian di pusat, ternyata benar-benar besoknya saya dilantik. Saya benar-benar bingung waktu itu kan. Jadi di lain pihak saya juga harus bersyukur, ya. Di sisi lain saya juga harus menjalankan 2 tanggung jawab ini sekaligus, diklat sama menjadi kepala balai ini. Kemudian saya konsultasi lagi ke pimpinan saya, dalam hal itu Ibu Ses Dijen Bina Konstruksi, Bu Dewi. Beliau memberikan arahan yang singkat, padat, dan jelas seperti itu. Beliau bilang dua-duanya harus jalan. Ya, saya cuma bisa coba tenangkan diri sejenak, dan sebagai umat yang beragama ya saya sebagai seorang muslim hanya bisa mengucapkan bismillah dalam hati. Tentu hal ini sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya tinggal ikhtiar saja jalankan tugas ini penuh tanggung jawab sebaik mungkin semampu saya, dan dengan dukungan keluarga, khususnya istri, anak saya gitu, dan keluarga, demikian. Baik Pak, tentunya Bapak Dhani sampai saat ini masih menjabat dan berhasil menjadi pimpinan menjalankan BP2JK ini ke arah yang lebih baik lagi tentunya ya Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, selama 3 tahun ini tentunya juga pasti banyak tantangan dan hambatan yang Bapak hadapi dalam proses progres dari BP2JK nih. Nah Pak, apa aja sih Pak sekiranya boleh diceritakan, apa aja hambatan dan tantangan yang Bapak hadapi selama 3 tahun ini? Ya, memang kalau dibilang tantangan banyak ya, banyak sekali. Jadi kalau boleh cerita dari awal berdiri banyak hal yang jadi tantangan. Mulai dari kebutuhan ketersediaan SDM ya, terus kebutuhan gedung kantor, satpras, pendukung, anggaran dan lain sebagainya. Ya, saya bersyukur di sini tandem saya kebetulan yang ditugaskan sebagai kasubag dan tata usaha saya itu Pak Rolando. Jadi beliau dilantik tidak jauh setelah saya dilantik. Beliau mampu kerjasama, kolaborasi dengan saya mengawal tugas dan tanggung jawab ini. Jujur saja yang pertama datang ke Batam itu beliau. Jadi saya masih sementara diklat, tapi kami terus berdiskusi, komunikasi, apa saja yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga ada kendala dan masalah, langsung kami cari solusinya sama-sama. Jadi di selesai diklat beberapa kali saya juga ke Batam, bertemu dengan stakeholder sini sampai selesai diklat. Saya stay dan standby sekarang di Batam bersama beliau sampai sekarang melaksanakan tugas ini. Demikian. Wah, proses yang sangat panjang dengan beberapa tantangan yang besar serta hambatannya. Dengan hambatan dan tantangan tersebut tentunya Bapak sangat berterima kasih terhadap pihak-pihak yang membantu BP2JK Catering. Dan Bapak masih ingat nggak beberapa pihak yang sekiranya membantu memberikan peran besar dalam berdirinya BP2JK Catering ini Pak? Ya, pastinya banyak ya. Banyak sekali yang sudah berperan. Alhamdulillah dengan ridho Allah, dukungan dari para pimpinan, mulai dari Bapak Menteri, Sekjen, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Ibu Ses, para direktur, terus para kasubdit dan para jakung utama serta senior di bina konstruksi, baik di teman-teman di kepala balai juga, BP2JK dan BJKW, Kasubag TU saya sendiri, staf di kantor, tenaga pendukung, serta teman-teman angkatan laut saya diklat juga kemarin. Terus ya semuanya sangat peduli, kompak, solid, terarah dalam mendukung berdirinya BP2JK Catering, serta sangat mendukung dalam pelaksanaan tugasnya. Demikian. Terima kasih juga kepada pihak-pihak yang sudah memberikan dukungan sejak berdirinya BP2JK Catering ini. Saya lupa teman-teman di BWS juga. Jadi dari teman-teman di Balai ABCP Catering juga sangat mendukung kami dalam hal ini. BWS Sumatera 4, BPJN Jambi, BPJN Kepri, terus BP2W Cekap Cipta Karya, Satker Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi 3. Terus ya semua kepala balai, dari kepala balainya, Kasatkernya, PPK-nya sampai dengan termasuk juga dari teman-teman para pimpinan dari pusat, misalnya dari Komisi 5, ada dengan Bapak Gubernur juga di sini, dengan Kejari, Polda. Jadi kami semua selalu saling komunikasi, saling mendukung lah untuk pelaksanaan tugas BP2JK Catering ini.
Oh, banyak sekali pihak-pihak yang mendukung Ya. BP2JK Kepri tentunya sehingga berdiri pada saat ini. Nah Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ngopi Ya. perdana kita pada kali ini, yaitu pertanyaan tentang harapan Ya. Bapak sebagai pimpinan kepada progres BP2JK Kepri ke depannya, kepada pegawai dan kegiatan lainnya. Ya, jadi harapan saya tentunya yaitu terkait kami sebagai tim ya, kalau kulit kami sebagai tim semua itu berkomitmen untuk menjalankan tugas dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR di wilayah Kepri. Jadi ini tentu dibuktikan dengan kami alhamdulillah peringkat kedua terbaik seluruh Indonesia pada tahun 2020. Ini ditetapkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Tentu ya saya harap kedepannya kita lebih sukses, BP2JK Kepri lebih sukses, lebih baik dalam mencapai target sebagai pusat keunggulan PBJ atau Center of Excellence. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Baik, itu tadi obrolan dengan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi untuk wilayah Kepulauan Riau, dan saya berharap Sobat BP2JK Kepri dapat mengambil informasi dan wawasan terkait sejarah dan perkembangan dari BP2JK wilayah Kepulauan Riau. Sekian dari konten ngopi pada kali ini, kami pamit undur diri, stay tune terus di acara ngopi berikutnya.